Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Siti Muslihatul Ummah, dosen program studi ilmu politik. Selamat datang di Siniar Politik dan Kewarganegaraan. Oke, di sini saya sebagai host dalam siniar kali ini akan membawa terkait dengan isu-isu yang sekarang ini hangat terjadi begitu. Dengan adanya kemarin putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengabulan gugatan akan syarat batas usia minimal calon wakil presiden, yang kemudian hal tersebut gugatan tersebut menimbulkan pro kontra, bahkan banyak dari para pakar politik yang memberikan analisis akan munculnya nanti di pemilu 2024 memunculkan semacam peluang dinasti politik di tingkat kepemimpinan nasional. Nah, sebenarnya terkait dengan adanya dinasti politik ini sudah banyak terjadi di Indonesia, namun pada trennya itu memang masih dalam taraf di semacam politik lokal begitu, di daerah-daerah. Nah, kemudian untuk mengkaji atau membahas terkait gugatan MK kemarin yang menjadi perbincangan hangat saat ini, kita kedatangan tamu yang berasal dari Jakarta begitu, Lemhanas RI, yaitu Bapak Profesor Ikrar Nusa Bakti PhD, di mana beliau ini adalah seorang yang sudah melalang buana begitu di dalam dunia politik praktis maupun akademik. Nah, saya perkenalkan di sini ada Profesor Ikrar Nusa Bakti PhD. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Ma. Oke, baik, Prof. Terkait dengan kondisi politik saat ini ya, Prof, ya, banyaknya diskusi terkait dinasti politik begitu. Saya ada mengambil beberapa pernyataan Profesor di beberapa media begitu. Salah satunya itu Profesor sebenarnya juga tidak menentang adanya dinasti politik. Seperti yang Prof sampaikan di media massa yang saya baca itu, seperti dinasti politik yang ada di Amerika itu adalah dinasti politik yang alami. Nah, itu bagaimana maksud dari pernyataan Prof tersebut, dan kemudian bagaimana kalau dibandingkan dengan dinasti politik yang ada di Indonesia, baik pada level daerah maupun level yang nanti membuka peluang di 2024 level nasional begitu, Prof. Jadi begini ya, kita harus melihat ya secara jernih ya, dan juga menggunakan nalar sehat ya. Kalau di Amerika Serikat itu berpolitik itu Anda harus benar-benar siap ya. Siap dalam artian Anda punya pengalaman ya, pengalaman berpolitik, dan kemudian siap bahwa Anda itu pernah menjadi kader ya. Dan kemudian Anda juga harus siap dari segi finansial ya. Dan kemudian juga ilmu yang akan mendukung tugas Anda sebagai, saya beri contoh misalnya anggota parlemen, ya, anggota legislatif, ataupun anggota senat, ataupun bahkan menjadi kepala daerah atau menjadi kepala negara, itu mereka siap. Ya. Apa yang saya maksud dengan siap itu, dia bukan politisi tiban, politisi yang tiba-tiba from nowhere ya, dan kemudian atau out of the blue istilah bahasa Inggrisnya, itu tiba-tiba dia jadi politisi kan. Di Amerika nggak begitu. Saya beri contoh misalnya Clan Kennedy ya. Kennedy itu kan John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy itu menjadi presiden Amerika Serikat misalnya ya. Kemudian adiknya ya itu Robert Kennedy menjadi jaksa agung misalnya kan. Dan ini pernah juga anaknya John F. Kennedy itu menjadi misalnya duta besar Amerika Serikat di Jepang misalnya kan. Atau kemudian salah satu anak Ken Kennedy ya itu juga menjadi anggota parlemen ya di Amerika Serikat. Apa yang ingin saya katakan di sini, mereka benar-benar well educated ya, kemudian juga well informed ya, dan kemudian juga mereka masuk itu benar-benar sudah siap. Maaf. Jadi benar-benar matang. Dari segi anggaran juga mereka sudah cukup ya. Jadi bukan mereka kemudian ingin kaya dengan menjadi politisi ya. Nah, tapi mereka kaya dulu
baru menjadi politisi. Ini contoh satu. Saya beri contoh yang lainnya, Barack Obama. Ya, sebelum dia menjadi calon presiden Amerika Serikat, dia mendarma baktikan dirinya menjadi dalam tanda kutip kacung dulu, ya. Jadi tim sukses dari calon presiden dari Amerika, dari Partai Demokrat, ya. Dia menjadi tim yang mengkoordinir relawan, atau kemudian bagaimana dia membuat pernyataan-pernyataan politik, bagaimana dia membuat meme-meme politik dan sebagainya. Dan pengalaman itu, keahlian itu yang kemudian dia terapkan ketika dia menjadi calon presiden Amerika Serikat, ya, dari Partai Demokrat bersama Joe Biden, ya kan? Itu. Ini contoh. Atau kalau Anda lihat, ya, klan George W. Bush, ya, George Bush baik senior maupun yang junior, ya. Dua-duanya menjadi presiden dalam waktu yang berdekatan, ya. Ada masalah? Nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena memang yang anak itu juga benar-benar udah mengalami proses pengkaderan di Partai Republik, proses edukasi dalam bidang politik dari segi keilmuan, ya. Jadi mereka kemudian bisa maju. Atau Bill Clinton lah, ya. Hillary Clinton kan mau maju menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, ya. Itu jauh setelah Presiden Clinton itu turun dari jabatan presiden, ya. Dan Hillary itu waktu itu emang bertanding melawan Donald Trump, ya. Dan itu kenapa dia kalah? Karena memang rupanya dia tidak memperhitungkan bahwa Donald Trump itu menggunakan konsultan politik yang kemudian menggunakan media sosial untuk kemudian dijadikan sebagai alat politik untuk melakukan hoax ataupun melakukan propaganda-propaganda negatif ataupun black campaign lah, ya. Jadi ada negatif campaign, ada black campaign, makanya di hari pencoblosan itu akhirnya Hillary kalah gitu. Jadi ini contoh aja, ya. Nah, sekarang kenapa orang itu rame? Sebetulnya saya juga tidak terlalu menentang persoalan dinasti politik ini, asalkan baik itu anggota legislatif, baik itu anggota calon kepala daerah, ya, atau anggota legislatif daerah itu benar-benar mempersiapkan diri secara matang. Jangan kemudian dia hanya misalnya anak dari kepala daerah, misalnya kan, istri dari kepala daerah. Di Indonesia ini kan Anda tahu kan, kadang-kadang dari kepala daerah itu kemudian turun ke istrinya, kan? Iya, nanti dari istrinya nanti ke anaknya, kan? Dan itu hanya menggunakan popularitas dari bapaknya yang pernah menjadi bupati, wali kota ataupun gubernur lah gitu. Jadi itu yang terjadi. Sama dengan sekarang Presiden Jokowi, ya. Itu ini sang anak ini kan cuma ingin menggunakan popularitas dari Presiden Jokowi yang kebetulan, ya, itu rating politiknya tinggi, ya, dan kemudian juga penerimaan masyarakat terhadap beliau juga sangat tinggi, ya, karena itu sekitar 70-80%, ya. Jadi ini yang terjadi. Dan Anda juga tahu kenapa orang concern, karena masalahnya sang anak ini akan dijadikan wakil presiden oleh kubu tertentu, ya, melalui sebuah rekayasa hukum ini. Jadi bukan orang itu cuma menentang dinasti politiknya Jokowi karena ini anak masih kurang matang, pengalamannya kan kurang, ya. Tapi juga karena ada proses rekayasa hukum di situ. Makanya kemudian penolakan masyarakat terhadap dia, khususnya dari kalangan elit, maksud saya elit ilmu pengetahuan, elit yang ahli dalam bidang hukum tata negara dan sebagainya. Dan kalau dipaksakan bukan mustahil, ya, itu masyarakat akar rumput juga pasti akan jengah juga, ya, akan nggak suka juga gitu. Jadi ini yang kita cegah. Kenapa? Sebab kalau dia tetap maju menjadi calon wakil presiden dari calon presiden tertentu, bukan mustahil Presiden Jokowi tidak akan netral. Udah pasti nggak ada netral, karena dia masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
ya gitu loh. Jadi kalau sekarang lagi-lagi diduga, bahkan ada pernyataan dari pimpinan-pimpinan parpol itu misalnya kayak dulu misalnya, oh saya kok disuruh kok sama presiden untuk kemudian menjadi bagian dari kubunya Prabowo misalnya. Kemudian ada sekjen dari partai tertentu juga mengatakan enggak, kita itu bapak tahu orang bapak yang nyuruh kok gitu. Sementara presiden sendiri menentang ya, enggak saya nggak pernah, itu kan urusan partai politik. Termasuk juga dalam kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa dikatakan netral kalau kemudian Ketua Mahkamah Konstitusinya itu adalah adik ipar Presiden? Itu yang makanya kemudian muncul apa namanya itu meme macam-macam ya, dengan kata MK itu bukan lagi Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Keluarga. Ya, ini yang muncul ya, dan kemudian Anda tahu ramenya bukan di situ aja, ada kemudian ada tuntutan supaya Ketua Mahkamah Konstitusi mengundurkan diri, kemudian 4 hakim konstitusi yang lain juga mengundurkan diri karena mereka menyetujui sesuatu yang bukan menjadi otoritas Mahkamah Konstitusi. Karena persoalan open legal policy itu adalah urusan pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR. Ya, itu satu. Kedua, kemudian mereka akan disumpah sebagai hakim konstitusi ya, untuk misalnya mendahulukan kepentingan negara, netral dan sebagainya, bukan lagi yang tadi dikatakan banyak orang kepentingan keluarga. Gitu. Jadi atau kepentingan kelompok tertentu yang kebetulan lekat dengan kepemimpinan negara. Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadikan keributan. Dan kalau ini terus berlangsung, ini bukan cuma memutar balik arah reformasi, tapi ini juga adalah tragedi bagi masa depan demokrasi kita. Apa yang ingin saya katakan di sini, satu, etika politik dilanggar. Kedua, ya, konstitusi juga dilanggar, ya. Dan kemudian juga yang ketiga, rekayasa politik dan ekonomi juga akan makin keras, ya. Maksud saya di sini, kalau sang anak tetap maju menjadi calon wakil presiden, bukan mustahil presiden yang adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata, dia adalah pimpinan dari semua kementerian dan lembaga, ya. Kemudian dia juga adalah di atas kepala Kepolisian Republik Indonesia. Bukan mustahil the abuse of power ini akan terjadi. Saya tidak akan mengatakan bahwa dia akan melakukan itu, tapi diduga atau patut diduga akan terjadi abuse of power untuk kemudian memenangkan pasangan di mana salah satu yang maju itu adalah anaknya sendiri. Jadi hal-hal semacam inilah yang menjadi keramaian hiruk pikuk politik selama ini. Jadi kita ini ingin, kenapa demikian? Karena presiden tahu, ya, Indonesia akan menjadi negara dengan demokrasi yang mapan pada pemilu ke-9 setelah reformasi. Pemilu ke-9 itu kapan? Tahun depan itu 2024 itu adalah pemilu ke-6, berarti tambah 3 lagi, berarti 2024, 2025, 2029, ya, 2029, 2034, ya, dan kemudian 2039. Jadi itu diharapkan 2039 kita itu benar-benar udah mature demokrasi, sehingga kemudian ini akan bisa menjadi basis dari pengambilan keputusan yang baik, ya, menuju Indonesia Emas 2045. Dan kenapa ini juga penting? Karena tahun ini adalah awal dari generasi Z, generasi milenial untuk juga ikut di dalam pemilihan umum. Jadi jangan sampai mereka ikut di tahun pertama pemilihan umum buat mereka, kemudian persoalan etika politik, persoalan kepatuhan kepada hukum itu ternyata dilanggar. Jangan sampai timbul kesan, kalau kita menjadi politisi atau kita akan menjadi politisi, bisa aja ya kita melakukan rekayasa hukum dan politik dan sebagainya. Apalagi kalau kemudian Anda tahu kalau Mahkamah Konstitusi yang
tidak lagi mendapatkan kepercayaan publik, itu berarti akan sulit bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan di dalam penghitungan suara ya, kalau kemudian mahkamahnya itu tidak lagi dipercaya ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu 2019 ya, Prabowo berapi-api bahwa saya menang, saya dicurangi dan sebagainya. Iya. Data menunjukkan nggak ada yang dicurangi. Angka itu adalah angka real, bukan angka bikin-bikinan. Kenapa demikian? Karena sekarang ini kan data itu bukan cuma dari KPU. Penghitungan suara itu bukan cuma dari KPU, tapi juga ada orang-orang yang mengumpulkan data langsung dari TPS ke TPS, atau dia mengambil data per TPS dari laporan KPU yang kemudian mereka olah dengan menghitung sendiri, yang hasilnya ternyata tidak terlalu jauh dengan KPU. Kenapa ini nggak sama? Karena masalahnya kan data itu mungkin dikirim melalui foto, dikirim melalui WhatsApp atau melalui cara yang macam-macam. Pastinya kalau angka 8 sama 0 kan nggak beda jauh, 0 sama 9 juga nggak beda jauh gitu. Jadi kalau pas capture dari fotonya itu nggak begitu clear, bisa aja terjadi perubahan. Tapi Anda tahu hasil yang dihitung oleh kawal pemilu ya, anak-anak muda yang melakukan kawal pemilu itu hampir sama persis dengan hasil yang dihitung oleh KPU ya, atau National Tally Room ya, dilakukan di Pusat Penghitungan Suara Nasional ya, biasanya di Hotel Borobudur, dan itu bisa saja hasilnya ternyata hampir 100%. Gitu. Oke, menanggapi hal tersebut ya Prof ya, tadi disebutkan juga bahwa demokrasi Indonesia ini bisa matang pada tahun pemilu di 2039. Betul. Tapi kemudian ketika nantinya memang anak Jokowi ini akan bakal dijadikan sebagai calon wakil presiden nantinya, apakah kemudian bagaimana dengan tadi adanya keinginan demokrasi yang matang? Melihat juga tadi ada disebutkan ketika itu memang bakal terjadi, Indonesia ini demokrasinya balik ke titik nol begitu, ya, pernyataan dari Prof. Ya. Dan ketika itu melihat orde baru begitu ya, yang kita kenal pemerintahannya Soeharto itu yang totaliter begitu diibaratkan, tapi di situ nggak sampai anak-anaknya, keluarganya itu yang kemudian semacam muncul ke dalam politik tingkat nasional begitu. Jadi gini ya. Anda tahu kenapa Soeharto itu lengser? Ya. Satu, karena krisis moneter di wilayah Asia Tenggara dan Korea Selatan, ya, yang itu kemudian menyebabkan di Indonesia itu terjadi masalah finansial, ya, termasuk juga hubungannya dengan International Monetary Fund, ya, sampai kemudian waktu itu Direktur IMF ya, Michael Kamdesu datang ke Indonesia dan berdiri sambil kayak begini ya di belakang Pak Harto. Makanya kemudian itu diartikan sebagai wah, rupanya presiden kita itu diperintah sama Direktur IMF untuk tanda tangan gitu kan. Itu merupakan suatu mempermalukan lah Presiden Soeharto, itu satu. Kedua, Anda tahu karena banyaknya anak-anak Pak Harto waktu itu ikut dalam bisnis-bisnis ya, yang terkait dengan mobil ya, mobil Timor, yang terkait dengan jalan tol ya, kemudian yang terkait dengan pertelevisian dan sebagainya itu, yang kemudian itu dianggap sebagai korupsi jabatan lah gitu ya. Jadi dan itu makanya kemudian pada saat itu muncullah istilah habiskan yang namanya KKN itu. Jadi korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Kemudian apa lagi? Dan karena Pak Harto itu 32 tahun itu berkuasa dengan bantuan dari ABRI ya, makanya mereka kemudian ya, termasuk saya juga ikut dalam demonstrasi itu ya, stop di fungsi ABRI ya, jadi hentikan di fungsi ABRI. ABRI itu adalah aparat pertahanan dan keamanan negara
dia tidak boleh lagi berpolitik gitu kan. Jadi itu, dan Anda tahu kalau yang KKN aja yang kita udah perjuangkan dari 1998 dan itu adalah titik awal reformasi, dan kita mengatakan kita sudah sampai ke the point of no return, jadi titik di mana nggak boleh ada putar balik. Nah sekarang di tahun ke-25 reformasi yang kita harapkan itu sedikit lagi atau separuh jalan lagi kita akan mencapai mature demokrasi, itu kemudian kalau ini balik lagi begini, ini untuk mencapai ke sini kan berarti sekitar 50 tahun lagi, ya. Itu adalah satu generasi, ya, satu generasi anak-anak Indonesia, ya, yang apa dia boleh dikatakan akan terdampak dari kebijakan yang akan diambil sekarang, ya. Walaupun saya masih percaya, insya Allah, ya, harapan saya benar, mudah-mudahan Pak Jokowi itu sadar. Hari ini mungkin beliau pulang atau besok beliau pulang, ya. Mudah-mudahan beliau itu tidak bisa didesak, ya, baik oleh keluarga dekatnya, ya, atau oleh apa namanya itu kubu-kubu politik, ya, supaya anaknya itu jadi calon wakil presiden lah. Mudah-mudahan beliau itu lebih memikirkan bangsa dan negara Indonesia ke depan ketimbang persoalan jabatan bagi anaknya untuk pemilu 2024 yang akan datang, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu berlaku blood is thicker than water, atau hubungan darah itu lebih kental dibandingkan hubungan-hubungan yang lain, tapi itu kalau dalam hal yang lain boleh. Tapi kalau dalam yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia, mudah-mudahan Pak Jokowi itu lebih memilih untuk menjadi pahlawan ketimbang menjadi pengkhianat bangsa. Gitu. Jadi ini kalimat saya bukan kalimat yang negatif, ya, tapi maksud saya Pak Jokowi mudah-mudahan ingat bahwa dia sudah baik dalam bidang kebijakan membangun pulau-pulau terluar atau daerah-daerah terluar, terpinggir, atau pokoknya yang sulit-sulit di dalam pembangunan Indonesia selama ini itu ditangani. Beliau juga termasuk buat saya pribadi, ya, ini adalah satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang memiliki perhatian penuh terhadap pembangunan fisik dan manusia di tanah Papua, ya. Beliau juga adalah orang yang kemudian membangun yang disebut dengan tol laut, ya, sehingga kemudian perdagangan lintas pulau di Indonesia itu menjadi lebih mudah dan kemudian lancar, dan ini juga dilakukan oleh mereka-mereka yang pengusaha kecil dan menengah, ya, menengah atau kecil, ya, bukan pengusaha gede, ya. Dan dia juga membangun jalan tol maupun jalan tradisional sedemikian banyaknya yang kemudian memudahkan lagi atau memperlancar ekonomi masyarakat dari Sabang sampai Merauke, ya. Walaupun memang ada kritik karena jalan tol yang di Sumatera itu adanya tidak persis di pinggir jalan itu, ya, supaya jalan tol ini bisa dekat dengan pelabuhan, supaya juga pengangkutan barang dari pelabuhan itu atau ke pelabuhan itu lebih lancar. Jadi itu mungkin ada sedikit yang masih bisa diperbaiki lah, tapi maksud saya dia udah menjadi orang yang terbaik yang kita miliki sebagai presiden, ya, dalam bidang pembangunan fisik, dalam membangun juga pemerataan di masyarakat, ya. Kemudian juga dalam hal kesehatan, ya, jaminan kesehatan hanya di era Jokowi itu, makanya kemudian orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik bukan cuma di rumah sakit pemerintah tapi juga di rumah sakit swasta yang menerima BPJS, ya. Dan itu menyebabkan anak-anak atau orang-orang miskin itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, walaupun dalam hal puskesmas atau rumah-rumah sakit kecil masih perlu yang dibangun lagi, gitu kan. Jadi ini tinggal perbaikin aja lah, ya. Nah kalau kemudian citra positif itu, legacy dalam bidang ekonomi,
legacy dalam bidang finansial, legacy dalam bidang pembangunan itu udah bagus ya. Lalu mengapa beliau kemudian akan menjerumuskan dirinya itu ke kubangan kerbau ya, dengan adanya persoalan legasi politik yang akan ditinggalkan kalau lagi-lagi kalau atau jika dan hanya jika anaknya itu menjadi wakil presiden. Dan wakil presidennya itu di dalam tulisan saya di Harian Kompas itu bukan cuma buat Prabowo aja, buat siapa aja. Dulu kalau kemarin Ganjar itu juga misalnya belum mengangkat Pak Mahfud MD itu menjadi calon wakil presiden, kalau tiba-tiba PDIP ngambil Gibran Raka Buming Raka, juga saya akan menentangnya. Kenapa demikian? Lagi-lagi ini membangun apa yang disebut dengan level of playing field-nya itu berbeda dengan pasangan-pasangan lain yang sama-sama berjuang untuk memenangi kontestasi politik di dalam Pilpres ini. Oke, jadi kalau melihat ini sebenarnya kepemimpinan Jokowi dari periode pertama, periode kedua ini sudah bagus di hampir semua bidang begitu ya Prof ya. Tadi disebutkan ekonomi, finansial, kemudian kesehatan juga, pembangunan. Nah, ini nanti ujung tombaknya malah di akhir kepemimpinannya. Apakah nanti peluang Gibran ini maju sebagai cawapres ini benar akan digunakan atau tidak begitu? Apakah nanti benar Indonesia akan kembali kepada tadi demokrasi ke titik nol begitu, atau memang kita masih akan melanjutkan demokrasi begitu ya? Ya, jadi keputusannya itu menurut saya itu insya Allah hari ini atau besok ya, itu koalisi Indonesia Maju mudah-mudahan sudah memiliki calon wakil presiden, dan calon wakil presiden itu siapapun asalkan bukan Gibran. Ya. Okay. Kalau itu terjadi berarti bencana besar ya bagi Republik ini, baik itu dalam bidang reformasi ya, ataupun dalam bidang demokrasi, ataupun dalam bidang legacy kepada anak muda, bahwa berpolitik itu harus benar-benar mengikuti aturan-aturan, kaedah-kaedah hukum yang ada. Bukan kemudian kamu misalnya hari ini menjadi anggota partai, pindah partai politik, besoknya kamu diajukan oleh partai politik itu menjadi calon wakil presiden. Kenapa ini demikian? Itu akan orang bertanya, kalau gua anak orang biasa, mungkinkah saya juga memiliki kesempatan seperti itu? Ya, privilege itu tidak mungkin datang pada orang-orang yang berasal dari keluarga orang kebanyakan. Orang kebanyakan itu berarti orang-orang yang tidak memiliki keistimewaan, apakah bapaknya presiden ataukah bapaknya itu pengusaha besar sehingga dia punya uang dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang makanya saya bilang level of playing field-nya itu harus setara ya. Jadi tidak ada itu lagi-lagi bahwa privilege politik ataupun hukum ya, karena seorang anak presiden jadi kemudian semuanya bisa dilanggar dan kemudian bisa menjadi anggota. Jangan lupa ya, Indonesia itu adalah sebuah negara besar. Dari Sabang sampai Merauke itu berbagai persoalan itu begitu beragam. Dan karena itu janganlah orang yang baru berpengalaman 2 tahun sebagai kepala daerah tingkat 2 loh ya, bukan tingkat 1 ya, itu kemudian digadang-gadang menjadi presiden ya. Kalau besok dia maju dan kemudian katanya bahwa dia adalah kepala pemerintahan yang berpengalaman, 2 tahun bukan berpengalaman. Apa ukuran dari Partai Gerindra dan tokoh-tokoh politiknya yang ngomong di televisi dan sebagainya mengatakan bahwa itu anak muda yang udah berpengalaman di dalam pemerintahan? Gibran belum berpengalaman. Dia baru 2 tahun lebih menjadi wali kota Solo. Dan sebagai wali kota Solo, dia juga belum pernah mengalami suatu problem besar di kota Solo yang tidak ada kaitannya dengan pembangunan misalnya tempat olahraga di Manahan ataupun tempat misalnya kesenian yang ada di Surakarta itu atau yang lain-lain. Dia juga belum pernah mengalami suatu
problem besar dalam berhubungan dengan masyarakat, ya. Sebab kalau saya lihat terus terang, Gibran itu beda dengan Jokowi, ya. Gibran itu lebih menempatkan dirinya sebagai anak presiden ketimbang dia adalah anak orang biasa yang kemudian bisa merangkul masyarakat. You know what I mean? Ya, jadi begitulah. Oke, baik Prof. Ini mungkin cukup sekian aja. Bisa disampaikan kata-kata penutup untuk demokrasi di Indonesia ke depannya ini harapannya seperti apa dari Prof. Ikrar sendiri? Yang jelas saya atau kami banyak orang teman-teman dari baik itu pengamat politik, hukum, ekonomi dan sebagainya ingin melihat Indonesia maju. Ingin melihat seorang presiden meninggalkan sebuah optimisme kepada anak-anak generasi Z, generasi milenial, termasuk juga orang-orang yang udah apa namanya itu, udah manula dan sebagainya, bahwa dia masih bisa melihat ada cahaya di ujung terowongan yang gelap. Ya, apa yang saya katakan di sini, bahwa berbagai problem yang ada di bangsa ini, mudah-mudahan itu yang sekarang masih gelap gulita, seperti masalah korupsi dan sebagainya, itu bisa selesai dari per 5 tahun, sehingga kemudian anak-anak Indonesia itu akan melihat betapa indahnya Indonesia, betapa bagusnya Indonesia, dan semua orang Indonesia akan merasa ini adalah negara kita, bukan negara para elit, bukan negara anak presiden, bukan negara anak menteri atau anak dari orang-orang yang memiliki privilege, baik itu politik, ekonomi, ataupun yang lain. Jadi itu pesan moral dari saya, ya. Dan saya juga mudah-mudahan Pak Jokowi juga yang sekarang masih menimbang-nimbang itu sadar, ya. Anda akan memikirkan anak, ya, atau memikirkan bangsa, ya. Jadi menurut saya lebih baik dia memilih masa depan bangsa seperti yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, yang lebih baik dia tidak ingin melihat Indonesia berkonflik, ya, makanya bersedia dia mundur. Demikian juga Pak Harto, ya, yang dia melihat bahwa situasi memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, makanya dia lengser. Dan demikian juga bukan berarti kita ingin Jokowi lengser, paling tidak dia melengserkan keinginan-keinginan di dalam keluarganya untuk menjadikan sang putra sulung menjadi penerus dia dalam waktu yang singkat, ya. Lebih baik si Gibran itu belajar berpolitik lagi sampai dia selesai menjadi wali kota, nanti juga kayak beliau juga bisa coba jadi gubernur, dan saya yakin, ya, partainya dia, ya, PDIP, saya yakin akan memberikan karpet merah kepada anaknya kalau kemudian berbagai usaha dia itu bisa menjadikan dia benar-benar capable, benar-benar moncer untuk bisa dijadikan calon presiden atau wakil presiden dalam 5 atau 10 tahun mendatang. Oke, Masih. baik. Oke, demikian senior kewarganegaraan kita pada kali hari ini bersama Prof. Ikrar Nusa Bakti, PhD begitu. Poinnya di sini semoga nantinya ke depan demokrasi Indonesia ini semakin matang, bukan malah kembali kepada demokrasi ke titik nol begitu ya. Dan pesannya bagi para generasi Z yang mungkin nanti ingin terjun di dalam dunia politik mungkin bisa dimulai dari sekarang. Jadi melalui proses-proses yang sangat panjang, bukan melalui proses-proses yang sangat singkat. Karena tadi disebutkan bahwa negara kita ini bukan hanya milik para elit, para anak-anak presiden, para anak menteri, tapi negara kita adalah Indonesia milik kita bersama begitu. Sehingga harus melalui proses yang panjang dalam politik. Oke, demikian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.